Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 5 yang beranggotakan 6 anak. Saya Devi Gali Melati, nomor absen 9. Di sini kami akan membuat video simulasi tentang TET Simulation Hukum Faraday. Kami akan mensimulasikan sebuah percobaan yang dulu pernah dilakukan oleh Michael Faraday. Percobaan membuktikan bahwa magnet dapat menghasilkan listrik. Dalam percobaan Faraday membutuhkan beberapa alat, di antaranya yang pertama ada sebuah batang magnet, di mana di dalam batang magnet ini diberi tanda S yang menunjukkan kutub selatan dan N yang menunjukkan kutub utara. Yang kedua ada kumparan dengan 4 lilitan, dan jika kita klik kotak yang ini, maka akan muncul kumparan dengan 2 lilitan. Yang ketiga ada lampu, di mana lampu ini nanti akan menunjukkan terang redupnya suatu cahaya. Yang keempat, jika kita klik voltmeter, maka akan muncul suatu alat tegangan, di mana alat ini nantinya akan menghasilkan tegangan yang bernilai positif atau tegangan yang bernilai negatif. Yang kelima, ada kabel yang digunakan untuk menghubungkan lampu ke alat tegangan. Jika kita klik garis-garis medan, maka akan muncul garis medan magnet, di mana arah medan magnet ini berasal dari suatu batang ini. Dan di sini kita bisa mengubah kutub-kutub magnetnya, yang semula dari kutub utara, kutub selatan, menjadi kutub selatan, kutub utara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devindra. Perkenalkan, nama saya Devindra Givana Kevin Trisedi, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 5. Faraday menyatakan apabila sebuah magnet digerakkan ke dalam sebuah kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Mari kita buktikan. Saya akan pegang magnetnya, klik magnetnya, lalu saya akan menggerakkan magnetnya keluar masuk ke dalam kumparan. Maka lampu akan menyala. Lampu menyala ini diakibatkan karena ada arus listrik yang mengalir kepadanya. Demikian juga untuk alat voltmeter, jarumnya bergerak ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan gerakan magnetnya. Apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kumparan ini? Faraday menyatakan bahwa ketika magnet digerakkan di dalam sebuah kumparan, maka akan terjadi perubahan garis-garis magnet. Perkenalkan, saya Eva Dwi Rahayu, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 5. Bagaimana cara memperlihatkan garis-garis magnet? Untuk mengaktifkan garis-garis magnet dengan cara mengklik kotak di bawah ini, maka akan muncul garis-garis magnetnya. Di sini tampak garis-garis magnet dari kutub utara menuju kutub selatan, baik di atas maupun di bawah. Ketika batang magnet ini kita gerakkan, dorong masuk, dan tarik keluar, maka garis-garis magnet yang ada di dalam kumparan ini jumlahnya berubah. Inilah yang kita sebut dengan perubahan garis-garis medan magnet. Garis-garis medan magnet inilah yang mengakibatkan gaya gerak listrik. Bagaimana jika batang magnet ini kita diamkan di dalam kumparan? Ternyata lampu tidak menyala. Alat ukur tegangan juga tidak bergerak jarum panahnya. Ini karena jumlah garis-garis magnet yang ada di dalam kumparan jumlahnya tetap. Selanjutnya, syarat terjadinya gaya gerak listrik adalah perubahan jumlah garis-garis magnet, yaitu ketika kita tarik dan kita dorong. Semakin cepat kita mendorong dan menarik magnet, maka perubahan garis akan sangat besar atau sangat cepat, sehingga arus yang ditimbulkan juga besar. Dan bagaimana jika magnet kita gerakkan tetapi bukan di dalam kumparan? Misalnya, saya gerakan naik turun. Efek tidak terlalu tampak pada sebuah lampu. Hal ini karena jumlah garis magnet di dalam kumparan tidak signifikan. Dan selanjutnya,
Apakah arah kutub selatan atau kutub utara yang ada di depan kumparan mempengaruhi jumlah garis-garis magnet? Klik tombol ini, maka kutubnya akan bertukar. Sekarang kutub sudah bertukar menjadi kutub selatan ke kutub utara. Mari kita gerakan. Ternyata tetap menghasilkan sebuah arus listrik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dengan membedakan kutub-kutub magnet yang bergerak ke dalam sebuah kumparan. Perkenalkan, nama saya Bagas Surya Eka Prasetya, nomor absen 7. Apakah kutub selatan atau kutub utara yang di depan kumparan akan mempengaruhi jumlah garis magnet? Ini kita bisa tunjukkan dengan cara menekan tombol ini. Ketika kita tekan, maka kutubnya akan bertukar. Sekarang kutub selatan yang ada di depan dan kutub utara di belakang. Ketika ini kita gerakan, ternyata tetap menghasilkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dengan membedakan kutub-kutub magnet yang bergerak dalam sebuah kumparan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai percobaan hukum Faraday yang sudah kelompok kami jelaskan. Dan di sini saya, Dr. Fendrin Sakti, nomor absen 10, akan menarik sedikit kesimpulan mengenai percobaan hukum Faraday. Yang pertama, timbulnya gigel induksi disebabkan oleh perubahan garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan, di mana besarnya gigel induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan garis gaya magnet atau yang kita sebut flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan. Yang kedua, GGL dapat diinduksikan dalam sebuah rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah. Yang ketiga, GGL induksi dapat diartikan sebagai beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan, karena besar GGL induksi bergantung pada kecepatan gerakan batang magnet. Dalam hal ini sama dengan perubahan flux magnetik setiap saat. Oke, kita contohkan, yaitu apabila kita memasukkan batang magnet ke dalam kumparan semakin cepat, kita tarik mendorongnya, maka GGL atau arus yang kita hasilkan itu akan semakin besar pula. Dan nyala lampu itu juga akan semakin terang. Tetapi beda halnya jika kita memasukkan batang magnet ke dalam kumparan itu, atau kita menarik dorongkannya itu sangat lemah, maka arus atau GGL-nya pun juga akan sedikit, dan nyala lampu pun akan redup. Yang keempat, besar GGL induksi bergantung juga pada jumlah lilitan, di mana semakin banyak lilitan, maka arus atau GGL-nya akan semakin besar pula, dan semakin sedikit lilitan, maka arus atau GGL induksinya akan sedikit. Dan yang kelima, arus listrik magnetik mengalir dari bagian negatif menuju ke positif. Kita dapat mengambil poin penting bahwa beda kutub magnetik utara ke selatan, begitu sebaliknya tidak berpengaruh terhadap arus listrik yang ditimbulkan oleh GGL. Dan dalam hal ini memang perubahan kutub tidak berpengaruh, tetapi saat kita memasukkan kutub utara ke kumparan, maka dalam voltmeter akan menunjukkan ke arah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita menarik kutub utara tadi, maka akan searah dengan jarum jam atau voltmeter menunjukkan ke positif. Begitu pula sebaliknya, pada saat kutub selatan kita masukkan, voltmeter akan menunjukkan ke arah positif atau searah jarum jam, dan saat kita tarik, voltmeter akan menunjukkan arah negatif atau berlawanan jarum jam. Dan untuk penerapan GGL induksi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, di mana kita dapat memanfaatkannya untuk dinamo sepeda, untuk kipas angin, untuk sound system, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.